Halo anak-anak, pernahkah kalian merasa bingung saat melihat tugas yang banyak atau meja belajar yang berantakan? Untuk menyelesaikan masalah dengan mudah, kita bisa menggunakan cara berpikir yang disebut berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, kita akan mengenal apa itu berpikir komputasional dan algoritma. 1. Memahami berpikir komputasional. 2. Mengenal komponennya. 3. Memahami algoritma. Pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah secara logis, teratur, dan langkah demi langkah. Dengan berpikir komputasional, kita dapat memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Cara berpikir ini sering digunakan dalam dunia komputer dan teknologi, tetapi sebenarnya juga bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita merapikan meja belajar, menyusun jadwal kegiatan, atau mengikuti langkah-langkah dalam membuat makanan. Komponen berpikir komputasional. Berpikir komputasional memiliki 4 komponen utama, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Namun pada pembelajaran kali ini, kita akan lebih fokus membahas algoritma, yaitu langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang disusun secara jelas dan teratur untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan algoritma, kita dapat mengetahui apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dan apa yang dilakukan setelahnya. Langkah-langkah dalam algoritma harus disusun secara berurutan. Jika urutannya salah, maka hasilnya juga bisa menjadi tidak sesuai. Komputer dan berbagai teknologi bekerja dengan mengikuti algoritma yang sudah dibuat oleh manusia. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma tidak hanya digunakan dalam komputer, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Kita sering menggunakan algoritma tanpa kita sadari, yaitu dengan mengikuti langkah-langkah tertentu untuk melakukan suatu kegiatan. Salah satu contohnya adalah saat membuat teh manis. Algoritma membuat teh manis. Langkah 1 siapkan gelas. Langkah 2 masukkan gula. Langkah 3 tuang air panas. Langkah 4 aduk. Langkah 5 teh siap diminum. Nah, dari contoh tadi, kita bisa melihat bahwa membuat teh juga memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Kalau langkah-langkahnya kita ikuti dengan benar, teh bisa dibuat dengan mudah. Sekarang coba kalian perhatikan, apakah kalian sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan algoritma? Menurut kalian, kenapa langkah-langkah dalam algoritma harus dilakukan secara berurutan? Kalau urutannya kita ubah, kira-kira hasilnya masih sama atau tidak? Kemagnetan dan kelistrikan, menganalisis gejala. Kemagnetan dan kelistrikan. Hai murid, kita belajar kelistrikan dan kemagnetan. Praktikum kelistrikan dan magnet menggunakan galvanometer. Rangkaian seri tanpa percabangan pada hukum Ohm. Sedangkan rangkaian paralel memiliki percabangan. Galvanometer merupakan hukum Faraday dalam konsep induksi elektromagnet. Jadi, generator aplikasi kelistrikan dan kemagnetan.